Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan baik-baik aja ya. Di video kali ini, saya ingin menceritakan film berjudul Rich in Love yang dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda dari keturunan orang kaya yang selalu berfoya-foya menggunakan uang ayahnya. Tapi suatu hari, pemuda itu merasa jatuh hati dengan seorang wanita dan mengejarnya sampai ke kota Rio. Bahkan pemuda itu sampai berpura-pura menjadi orang miskin untuk mengetahui apakah wanita tersebut juga tulus mencintainya atau kekayaan keluarganya. Oke deh, karena intronya udah panjang, yuk langsung aja kita mulai alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan sama seorang pria bernama Teto. Dan setiap malam si Teto ini selalu tidur dengan wanita yang beda-beda dan rupa-rupa warnanya. Teto merupakan anak pengusaha tomat yang sangat sukses bernama Theodore. Bahkan Theodore boleh dibilang orang paling kaya di kota itu, dan Teto sendiri sampai mendapat julukan sebagai pangeran tomat. Dalam kesehariannya, Teto selalu dimanjakan oleh pelayannya yang bernama Rose. Sedangkan anak Rose yang bernama Igor setiap pagi bertugas untuk mengantarkan pulang teman tidur si Teto. Sementara itu di kota Rio, ada seorang calon dokter muda bernama Paula yang sedang magang di rumah sakit. Paula ini juga memiliki dua sahabat yang sama-sama akan menjadi dokter bernama Raisa dan Katia. Di sana, Katia ingin mengajak kedua sahabatnya itu pergi keluar kota untuk merayakan pesta lajangnya karena Katia akan segera menikah. Awalnya, Paula sempat menolak karena dia diajak untuk melakukan operasi oleh seorang dokter bernama Victor. Di ruang operasi, Victor sempat menunjukkan ketertarikannya pada Paula, tapi si Paula ini malah izin pulang dengan alasan sakit. Paula pun langsung menyusul kedua sahabatnya ke terminal bis dan menceritakan pengakuan dokter Victor yang membuatnya risih dan jijik. Oke, adegan kemudian beralih lagi ke Teto yang ingin mengajak Igor untuk bersenang-senang. Tapi Igor menolak karena dia akan berangkat ke sekolah. Gak terima dengan penolakan itu, Teto lalu mengajak Igor untuk taruhan dan mengatakan kalau Igor menang, Teto akan memberikannya uang. Dan seperti biasa, Teto memenangkan taruhan itu sehingga Igor harus menuruti keinginannya. Teto kemudian mengajak Igor untuk mencoba sebuah mobil yang dia inginkan sebagai hadiah ulang tahun dari sang ayah. Pemilik showroom mobil pun meminta Teto agar berhati-hati karena dia melaju dengan kecepatan tinggi. Di tengah perjalanan, ada mobil polisi yang mengejar mereka karena Teto melewati batas kecepatan maksimal. Ternyata polisi yang turun itu mengenal Teto dan memperbolehkannya untuk pergi. Tapi seorang polwan tiba-tiba turun dari mobilnya dan menyuruh Teto keluar untuk digeledah. Ternyata polwan ini sengaja mengerjai Teto karena dia juga ingin diundang ke pesta ulang tahunnya. Setibanya di kantor Theodore, Teto langsung meminta pada sang ayah untuk membelikannya mobil tersebut. Namun Theodore menolak karena dia ingin memberikan Teto sesuatu yang lebih berharga, yaitu pekerjaan di perusahaannya. Theodore kemudian memanggil eksekutif junior bernama Monica yang akan mengajarkan Teto tentang cara kerja perusahaan itu. Tapi selagi mereka berkeliling di gudang, Teto malah bermain-main dengan Igor yang tentu aja membuat Monica kesal. Lalu di malam hari, Paula dan kedua temannya terlihat sedang bersenang-senang di sebuah taman bermain sambil menonton pertunjukan musik. Ternyata di tempat yang sama, Teto juga lagi merayakan pesta ulang tahun dengan menari bersama para wanita cantik. Beberapa saat kemudian, Igor datang ke pesta ulang tahun Teto, namun ditolak oleh security karena namanya nggak tercantum dalam daftar undangan. Sehingga Igor terpaksa berteriak memanggil Teto untuk memasukkannya. Di acara tersebut, Teto mengatakan kalau dia mengundang wanita bernama Selma yang disukai Igor. Tapi di saat mereka berkenalan, Selma malah dengan agresifnya mencium Teto yang membuat Igor merasa patah hati.
Karena kejadian itu mereka berdua lalu terlibat perdebatan dan si Igor belak-belakan mengatakan kalau orang-orang di sini hanya menyukai Teto karena dia anak orang kaya. Andai aja Teto anak orang susah, pasti nggak bakalan ada yang mau berteman atau bahkan nggak ada yang mau mengenalnya. Teto yang menganggap omongan Igor itu ada benarnya pun langsung melepas semua aksesoris yang dia pakai. Teto lalu pergi menuju kerumunan orang untuk memulai acara selanjutnya, yaitu perang lempar tomat. Ketika perang tomat itu berlangsung, Teto nggak sengaja melempar sebuah tomat sampai mengenai Paula yang membuatnya marah dan ngomel-ngomel. Di waktu yang bersamaan, kedua teman Paula diganggu oleh sekelompok orang, bahkan Paula yang ingin menolong juga menjadi korban pelecehan. Teto yang melihat kejadian itu juga ingin membantu, tapi dia malah terkena sikut sampai hidungnya berdarah. Paula dan temannya pun membawa Teto menjauh dari kerumunan untuk melihat kondisi luka Teto dan memperbaiki hidungnya yang bengkok. Teto lalu mengajak Paula ke kebun tomat milik ayahnya dan mencari air untuk membersihkan darah di hidungnya. Di sana Teto berbohong kalau dia adalah anak seorang petani miskin yang bekerja di kebun itu. Sambil mereka mengobrol, Paula kemudian bercerita kalau dia berada di kota ini untuk merayakan pesta lajang Katia. Dan hari Sabtu nanti, Katia akan menikah di sebuah hotel mewah di kota Rio. Karena pertemuan itu begitu berkesan, Teto nggak kuasa menahan diri ingin mencium Paula. Tapi Paula menolak dan mengatakan kalau dia harus segera pergi untuk menemui kedua temannya. Keesokan paginya, Teto yang baru aja terbangun tiba-tiba mendengar suara klakson mobil di depan rumah. Teto pun segera keluar dan ternyata Theodore jadi membelikan mobil yang diinginkan Teto sebagai hadiah ulang tahun. Di sana Theodore mengatakan kalau mobil ini adalah hadiah terakhir dan gak akan memberikan uang saku lagi pada Teto. Teto pun sepakat kalau dia akan mulai magang di perusahaan ayahnya yang bernama Trancoso untuk belajar hidup mandiri. Setelah itu Teto langsung mencari Igor yang akan berangkat ke sekolah untuk mengajaknya pergi ke kota Rio. Teto lalu menceritakan rencananya untuk magang di cabang perusahaan demi mendekati Paula yang tinggal di kota itu. Nah, karena nggak mau diterima sebagai anak pemilik perusahaan, Teto meminta pada Igor untuk bertukar identitas dan ikut bersaing menjadi peserta magang. Jika Igor menang, Teto akan memberikan mobilnya itu sebagai hadiah taruhan. Setibanya di kota Rio, mereka berdua lalu menginap di apartemen pribadi milik Theodore. Teto kemudian pergi ke sebuah hotel tempat Katia menikah dan berpura-pura sebagai tamu undangan. Di sana Teto yang gak mau tampil sebagai orang kaya, lalu mendekati pekerja cleaning service dan mengajaknya bertukar pakaian. Dengan penyamarannya itu, Teto berhasil masuk ke pesta pernikahan Katia dan melihat Paula dari kejauhan. Kemudian di saat Paula masuk ke sebuah ruangan, Teto juga pergi ke ruangan tersebut agar Paula mengira mereka bertemu secara kebetulan. Tapi ketika mereka asik mengobrol, datang Dr. Victor yang ingin mengajak Paula pergi sambil merendahkan Teto yang bekerja sebagai cleaning service. Paula yang gak terima dengan perlakuan itu langsung mendatangi Teto dan menciumnya untuk membuat Victor kesal. Mereka berdua lalu jalan-jalan di pinggir pantai dan Teto kembali berbohong soal keluarganya yang miskin. Di situ Teto bercerita kalau dia selalu membantu ayahnya untuk memetik tomat dan jika nggak punya uang dia juga hanya makan tomat. Teto juga mengatakan kalau besok dia akan mulai magang di perusahaan Trancoso dan bertekad untuk bekerja keras. Keesokan harinya saat tiba di kantor cabang milik Theodore, Teto dan Igor nggak sengaja bertemu dengan Monica yang terlihat sangat kesal. Ternyata si Monica ini dipecat dari posisinya sebagai eksekutif junior tanpa alasan yang jelas. Kemudian saat perkenalan peserta magang, Igor mengenalkan dirinya sebagai Teto pada direktur pemasaran yang bernama Celio. Nggak lama kemudian datang wanita bernama Alana yang berhak untuk menilai para pemagang diterima di perusahaan itu atau tidak. Sejak mengetahui Igor sebagai Teto palsu, Celio menyuruh Alana untuk memberikan perhatian yang lebih pada Igor.
Sedangkan Teto yang asli selalu diberikan tugas-tugas kecil, tapi dia juga nggak becus dan terus membuat kesalahan. Karena melihat Igor yang selalu mendapat dukungan dari Alana, Teto yang kesal lalu menelpon Monica untuk meminta bantuannya. Setelah pulang magang, Teto pergi ke rumah Alana di pinggir kota dan menjadi perhatian orang-orang karena mobil mewahnya. Lalu ketika bertemu Monica, Teto langsung meminta tolong untuk diajarkan semua hal agar menjadi pemagang yang baik. Tapi Monica menolak mengajarkan Teto dengan bayaran terima kasih sebab dia butuh uang untuk memenuhi semua kebutuhan termasuk biaya dokter bagi kakaknya yang sedang sakit. Keesokan harinya, Teto datang ke rumah sakit untuk menemui Paula dan meminta tolong agar dia mengecek kondisi kakak Monica yang lagi sakit. Sayangnya Paula yang belum punya izin praktek dokter nggak bisa memberikan resep obat bagi kakak Monica. Tentu aja Monica yang mendengar hal itu menjadi marah pada Teto karena merasa dibohongi. Tapi Teto lalu berjanji akan memberikan mobilnya pada Monica kalau dia berhasil membuat Teto terpilih menjadi peserta magang terbaik. Beberapa saat kemudian, Paula menghampiri mereka dan memberitahu Monica kalau dia berhasil mendapatkan jadwal pemeriksaan bagi kakaknya di rumah sakit. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih, Teto ingin mengajak Paula untuk berkencan. Keesokan paginya, Monica datang ke apartemen Teto untuk membangunkannya agar berangkat lebih pagi dari pemagang lain. Dan setibanya di kantor, Teto langsung melanjutkan tugasnya kemarin sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Monica. Lalu ketika Teto membagikan materi itu pada para pemagang, tiba-tiba Celio yang datang memberitahu kalau materi tersebut udah diganti dari kantor pusat. Usaha Teto itu pun jadi sia-sia dan dia diminta untuk merobek semua materi yang udah dicetak susah payah. Karena usaha pertamanya gagal, Monica lalu menyuruh Teto untuk menarik perhatian Celio dan berusaha lebih rajin dari peserta magang lain. Setelah berhasil, Teto bertanya pada Monica tempat kencan yang asik untuk mengajak Paula dan Monica juga mengajari Teto menari. Lalu ketika mereka bertemu, Teto langsung mengajak Paula ke sebuah klub. Di sana, Teto juga mengajarkan Paula untuk menari bersama yang ternyata bisa membuatnya terkesan. Setelah keluar dari klub itu, Teto dan Paula kembali mengobrol soal keluarga masing-masing. Mereka berdua lalu berciuman dengan sangat mesra sampai Paula ingin melanjutkan kencan itu di tempat Teto tinggal. Tapi karena nggak mau ketahuan, Teto kemudian meminta tolong pada Igor untuk meminjam kunci kamar penjaga apartemen yang bernama Franz. Dan begitu sampai di tempat tujuan, Teto berpura-pura kalau Franz adalah pamannya. Teto kemudian mengajak Paula menuju ke kamar Franz yang terlihat sederhana, sedangkan Franz mulai sekarang tidur di kasur ayah Teto. Teto dan Paula lalu mengeluarkan sofa ke atap apartemen dan menghabiskan malam itu dengan gelora api cinta yang lagi membara. Keesokan harinya, Teto berangkat ke kantor dengan penuh semangat sambil memandangi sebuah air mancur. Teto lalu mempresentasikan idenya dengan membuat air mancur saus tomat dalam pemasaran produk mereka. Di sisi lain ternyata Igor membuat maskot tomat untuk ide pemasaran yang tentunya lebih disukai sama Alana. Dan Celio akhirnya memutuskan untuk menggunakan ide mereka berdua. Lalu ketika pulang kerja, Alana menganggap kalau Igor atau Teto palsu udah berutang budi padanya dan meminta traktiran di restoran yang mewah. Tapi karena Igor nggak punya uang, dia terpaksa mengajak Alana ke apartemen dan membuatkan spaghetti. Setelah mencicipi beberapa suap, Alana malah menggoda Igor dan menciumnya sebelum tidur malam. Di sisi lain, Teto dan Paula ternyata juga lagi bermesra-mesraan. Keesokan paginya, Igor terbangun dengan perasaan bahagia karena ada Alana yang menemaninya. Di waktu yang bersamaan, Teto yang baru pulang langsung tidur di sebelah Alana yang mengira dirinya adalah Igor. Di saat ingin sarapan, Alana nggak sengaja bertemu dengan Franz dan mengira kalau dia adalah Theodore si ayah Teto.
Karena nggak mau ketahuan, Igor juga memanggil Franz dengan sebutan ayah dan mengajak Alana untuk segera berangkat ke kantor. Oke, adegan kemudian beralih di kantor Trancoso, di mana para pemagang terlihat sedang membuat proyek pemasaran saus tomat yang merupakan gabungan ide dari Teto dan Igor. Sedangkan di tempat lain, Paula dan teman-temannya sedang mempersiapkan acara pesta bagi kelulusan mereka. Beberapa hari kemudian, Teto dan Paula yang baru keluar dari apartemen tiba-tiba bertemu dengan Theodore yang datang ke kota Rio. Dan setelah Paula pergi, Theodore mengatakan kalau dia ingin mengajak Teto untuk bertemu dengan para investor nanti malam. Karena pertemuan itu bertepatan dengan pesta kelulusan Paula, Teto pun memilih restoran yang berdekatan dengan tempat acara kelulusan. Di sisi lain, Alana yang tahu kalau Theodore akan bertemu dengan investor meminta pada Igor untuk mengajaknya ikut dalam pertemuan itu. Teto dan Igor lalu bertemu untuk menyusun rencana dan mereka memutuskan mengadakan pertemuan palsu bagi Alana. Malam itu juga, Franz terlebih dahulu menyogok 3 orang untuk berpura-pura menjadi investor dan menyuruh mereka agar nggak berbicara apapun. Di pertemuan investor yang asli, Teto mendapat pesan dari Paula yang udah menunggunya di tempat pesta kelulusan. Di waktu yang bersamaan, Victor juga datang ke tempat itu sehingga Raisya langsung membuatkan minuman yang dicampuri obat. Lalu ketika Teto hampir tiba di pesta itu, dia malah tertabrak sama pengendara sepeda. Paula yang melihat kejadian itu langsung menolong Teto dan memberikannya minuman yang udah dicampur obat sampai Teto jadi kegirangan. Setelah bertemu dengan Paula, Teto kembali berganti pakaian untuk mengikuti pertemuan dengan investor. Tapi lagi-lagi Paula menelpon Teto agar segera datang sampai dia lupa mengganti kostum. Untuk mengalihkan pembicaraan, Teto lalu menyanyikan sebuah lagu cinta bagi Paula dan tanpa sadar kakinya terbakar api unggun. Dan saat ingin kembali ke dalam hotel, Teto nggak sengaja bertemu dengan sepupu Katia bernama Anna yang ternyata mengenalnya. Anna lalu dengan polosnya mengatakan kalau Teto adalah keturunan orang kaya di depan Katia dan Paula. Sedangkan Teto yang berada dalam kesulitan langsung memanggil Igor untuk bertukar pakaian, tapi ketahuan oleh ayahnya yang malah menganggap mereka adalah pasangan gay. Lalu ketika keluar dari hotel, Paula yang udah tahu siapa Teto sebenarnya menjadi marah besar dan pergi meninggalkannya. Tapi Teto yang ingin mengejar Paula malah jatuh pingsan dan tiba-tiba Anna muncul untuk membawa Teto kembali ke apartemen. Keesokan paginya, Teto kembali terlibat perdebatan dengan sang ayah tentang kelakuannya tadi malam. Dan karena Theodore udah gak percaya lagi pada putranya, Teto memutuskan untuk pergi dari apartemen dan menumpang di rumah Monica. Setelah menitipkan barang-barangnya, Teto langsung pergi mencari Paula untuk menjelaskan kenapa selama ini dia berpura-pura berasal dari keluarga miskin. Tapi Paula tetap marah dengan alasan Teto dan mengatakan kalau dia udah mendaftar sebagai dokter relawan di Amazon. Di hari berikutnya, Monica membangunkan Teto untuk datang ke acara pengumuman peserta magang yang akan diterima di perusahaan. Dan saat mereka semua udah berkumpul, terjadilah sedikit kesalahpahaman di antara Alana dan ayah Teto karena sebelumnya dia bertemu dengan Theodore palsu. Lalu ketika acara itu dilanjutkan, nama Teto lah yang keluar sebagai peserta magang yang akan menjadi karyawan di Trancoso. Teto pun menyuruh Igor untuk maju ke podium, tapi Igor membuat klarifikasi kalau dia bukanlah Teto. Teto yang asli lalu meminta maaf pada semua orang yang hadir di sana kalau dia udah membuat kekacauan ini. Teto dan Igor kemudian keluar dari ruangan yang disusul oleh Monica dan Alana untuk meminta penjelasan pada mereka berdua. Setelah mendengar penjelasan Igor, ternyata Alana nggak peduli siapa Teto sebenarnya karena Alana udah jatuh cinta pada Igor yang selama ini penuh perhatian. Kemudian timbullah permasalahan siapa yang berhak memiliki mobil itu dan Teto akhirnya memutuskan untuk menjualnya sebagai modal investasi yang bisa menguntungkan bagi mereka.
1 tahun kemudian saat Teto pulang ke rumah Monica, ternyata datang keluarga dan teman Teto untuk memberikan kejutan di hari ulang tahunnya. Nggak lama kemudian, Paula juga datang ke tempat itu untuk memberi ucapan selamat pada Teto. Teto lalu mengajak Paula untuk masuk ke dalam dan menjelaskan kalau dia lagi membuat usaha dengan Monica beserta Igor yang telah menikah dengan Alana. Ternyata Teto juga mengajak semua warga di sekitar rumah Monica untuk menjadi petani tomat di atap rumah mereka masing-masing. Di sana Teto sangat berterima kasih pada Paula karena dengan adanya pertemuan mereka Teto bisa menjadi orang yang lebih baik. Mereka berdua pun akhirnya melepas rindu karena udah setahun gak bertemu dan adegan tersebut sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya.